Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul ketaatan yang lebih baik daripada korban. Ketaatan yang lebih baik daripada korban. Teks Alkitab 1 Samuel 15 ayat 22. Ketaatan yang lebih baik dari korban. Teks Alkitab 1 Samuel 15 ayat 22. Pengenalan. Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerang dan menghancurkan bangsa Amalek. Namun Saul tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan dan membiarkan Raja Agag hidup serta mengambil harta rampasan. Penerapan. Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada korban persembahan. Ketaatan kepada Tuhan adalah tentang melakukan apa yang diperintahkannya, bukan hanya melakukan apa yang kita inginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali lebih suka melakukan apa yang kita inginkan daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pesan, Tuhan ingin kita taat kepadanya dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang kita sukai. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dan kehidupan yang lebih baik. Contoh praktis, dalam pekerjaan kita mungkin dihadapkan pada pilihan untuk melakukan apa yang benar atau apa yang mudah. Ketaatan kepada Tuhan berarti melakukan apa yang benar, bahkan jika itu sulit. Lakukan saja apa yang benar kalau kita taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Dalam keluarga, kita mungkin dihadapkan pada pilihan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain atau kebutuhan diri sendiri. Ketaatan kepada Tuhan berarti memprioritaskan kebutuhan orang lain. Penutup, Tuhan ingin kita taat kepadanya dalam segala hal. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dan kehidupan yang lebih baik. Mari kita berusaha untuk taat kepada Tuhan dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang kita sukai. Dengan demikian, kebenaran firman Tuhan ini
secara praktis dapat membantu kita memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau mengingatkan aku bahwa Engkau lebih menyukai ketaatan daripada sekadar korban persembahan. Aku sadar bahwa aku sering kali lebih suka melakukan apa yang aku inginkan daripada melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tuhan, aku ingin belajar untuk taat kepadamu dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang aku sukai. Berikan aku kekuatan dan hikmat untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, bahkan jika itu sulit atau tidak populer. Tuhan, aku ingin mempersembahkan diriku sebagai korban yang hidup, yang taat dan setia kepadamu. Bantu aku untuk melakukan apa yang Engkau inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, Tuhan yang berkuasa, Juru Selamat, aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang ketaatan. Terima kasih Tuhan. Ketaatan yang lebih baik daripada korban. Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada korban. Taat akan perintahmu, firman-Mu, taat kepada kehendak-Mu, taat kepada apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Pengajaran singkat dan bermakna hari ini lebih baik. Ketaatan yang lebih baik daripada korban. Ajar kami supaya tetap hidup taat kepada Tuhan. Biar kami tidak memiliki sifat Raja Saul yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerang dan menghancurkan segala bangsa Amalek. Namun Saul tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan dan membiarkan Raja Agag hidup serta mengambil harta rampasan. Tapi biarlah kami hidup dalam ketaatan daripada sekadar korban persembahan. Kami taat akan perintah-Mu, taat akan kehendak-Mu, taat akan firman-Mu. Apapun yang terjadi, walaupun itu susah, banyak tantangan, tapi kami tetap taat kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, ampuni kami kalau kami tidak taat. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Ampuni kami, berikan roh ketaatan kepada kami. Taat dalam segala hal kepada-Mu. Apapun terjadi, menghadapi tantangan, problema, sakit penyakit yang kami alami, persoalan yang kami alami, kami tetap taat kepada Tuhan, melebihi korban persembahan. Dalam nama Tuhan Kristus kami taat. Kami mau taat dalam doa, taat dalam melayani, taat di dalam kesetiaan, taat di dalam perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami taat kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar mereka taat kepada Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan. Mereka taat, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar bangsa ini dari pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, biar hidup semua dalam ketaatan kepada Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam ketaatan agar bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Bapak. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, biar bangsa ini taat, rakyat pada bangsa ini taat kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionaris,
para penginjil untuk pergi memberitakan Injil dengan ketaatan kepada Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, kabar berita tentang nama Yesus Kristus, nama yang agung dan juru selamat umat manusia. Biar semua orang sampai di pelosok manapun boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka taat kepada Tuhan, percaya, sujud menyembah dan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biar mereka yang diselamatkan itu boleh melayani Tuhan, dan selamat itu boleh menginjil, boleh mengabdi kepada Tuhan. Mereka diselamatkan itu siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Neraka kosong, neraka yang tinggal tempat tinggal iblis, setan, anting-antingnya, penguasa-penguasa di udara, pengikutnya, orang-orang berdosa yang siang dan malam disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikanlah segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa hidup dengan aman, negara-negara hidup dengan aman, tentram, damai sejahtera. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar setiap orang ada pada bangsa-bangsa, negara-negara, semua boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati gembala jemaat, berkati para pendeta, para penginjil, berkati para pemimpin gereja, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati, biar lewat gereja Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan, lewat gereja Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus, lewat gereja Tuhan banyak orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Tuhan berkati. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Biar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan, makin dimuliakan oleh Tuhan, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawannya, wisudawatinya, baik program S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka di ujung di konflik keluarga,
di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, jamah keluarga Kristen. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan keluarga Kristen sama-sama beribadah, bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, lewat lingkungan mereka, lewat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi Kristus, dan mereka menjadi model. Orang melihat keluarga Kristen, dan orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya, hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, di mana pun berada. Tuhan berkati sekolah-sekolah tinggi teologi, khususnya sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, biar kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun terjadi, kami lebih taat kepada Tuhan. Kami lebih taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan saja. Apapun terjadi, tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi kami hidup mau tetap taat kepada Tuhan. Apapun terjadi, kami taat kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kami hidup taat. Berikan roh ketaatan kepada kami. Berikan roh ketaatan kepada kami. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat di dalam kami melayani Tuhan. Taat di dalam kami berdoa. Taat di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Taat di dalam kami berbuat baik. Taat untuk melakukan penginjilan. Taat untuk menyembah Tuhan. Taat untuk memberikan persembahan. Taat untuk menyerahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Apapun terjadi, kami taat kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya Tuhan Yesus, kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan perlindungan Tuhan. Biar Tuhan menyertai kami semua, lindungi kami. Kiranya Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, mengajari kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau, melindungi engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. 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 Amin.